Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Marlina dari kelas Akuntansi 3C. Di sini saya akan mereview salah satu artikel ilmiah tentang pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Sosial Lingkungan yang diampu oleh Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SE MSc. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan CSR dan indeks ISR? Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan untuk menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi guna pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan, seluruh masyarakat, serta lingkungan perusahaan. Sedangkan indeks ISR adalah suatu indeks yang mengukur tingkat pengungkapan sosial yang sesuai prinsip syariah yang disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya. Yang kedua, ada tujuan diadakannya penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Ukuran, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan pada Islamic Social Reporting, perusahaan yang termasuk ke dalam daftar efek syariah. Selanjutnya yaitu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahannya yaitu munculnya konsep ISR yang disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Pengukuran ISR pada perusahaan-perusahaan syariah saat ini masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index atau indeks GRI. Penggunaan indeks GRI pada perusahaan syariah kurang tepat, karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu teori-teori yang digunakan dalam artikel. Ada dua teori, yang pertama teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Penggunaan teori legitimasi ini dalam penelitian memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Yang kedua ada teori syariah enterprise theory. Teori ini didasari oleh syariah enterprise theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia yang sebagai wakilnya memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Hipotesis yang digunakan. Yang pertama, pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga, pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kelima, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.
Selanjutnya yaitu populasi dan sampel pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk ke dalam daftar efek syariah dan mengikuti proper tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015. Mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015, mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji signifikan parsial. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan independensi komisaris, dewan direksi, dan komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Selanjutnya yaitu hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesisnya membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholder, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil pengujian analisisnya diterima. Yang kedua, pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesisnya membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. Hasil pengujian analisisnya ditolak. Yang ketiga, pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesisnya membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Hasil pengujian analisisnya ditolak. Yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesisnya membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. Hasil pengujian analisisnya diterima. Dan yang terakhir ada pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesisnya membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Hasil pengujian analisisnya diterima. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat pengungkapan ISR perusahaan akan bernilai tinggi jika perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris yang banyak, memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, serta memiliki kinerja lingkungan yang baik dengan mendapatkan prestasi proper yang tinggi. Selain itu, perusahaan dapat memperbaiki kinerja bagi dewan komisaris independen dan komite audit
supaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan objektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian review artikel dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.